Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cemin dimanapun Anda berada, hari ini kita mendapatkan satu lagi sebuah kisah nyata yang diceritakan oleh seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Dulunya Dini ini pernah menikah sama seorang laki-laki, namanya itu Joko. Nah, mereka itu udah dikaruniai seorang anak, namanya Putri. Dan Joko ini dulunya pernah bekerja di salah satu perusahaan. Akan tetapi Joko ini pernah melakukan kesalahan di pekerjaannya itu, sehingga pihak manajemen yang ada di perusahaannya tersebut menganggap bahwa kesalahan yang dialami atau dilakukan si Joko ini udah nggak bisa ditoleransi gitu, sehingga dengan terpaksa si Joko ini dikeluarkan dari perusahaannya itu. Nah, jadi singkat cerita, setelah keluar dari pekerjaannya, Joko ini bingung kan untuk menafkahi keluarganya itu dari mana, sedangkan penghasilan udah nggak ada. Kemudian ngelamar ke sana ke sini juga belum ada panggilan. Nah, pernah juga Joko sama Dini ini usaha, yaitu jualan gorengan di pinggir jalan gitu ya. Nah, akan tetapi usaha itu cuma dijalani kurang lebih ya sekitar 2 minggu. Karena menurut Joko ini gimana ya, jadi Joko ini malu ketika ada temennya yang mengetahui kalau Joko ini sekarang berprofesi sebagai penjual gorengan gitu. Nah, dari situlah usaha jualan gorengan itu berhenti. Nah, habis itu bingung kan mau hidup dengan apa, cari uang di mana gitu. Kemudian Joko sama Dini ini pernah punya pikiran untuk mengambil pesugihan, yaitu babi ngepet. Kenapa babi ngepet? Karena memang menurut mereka itu kalau pesugihan babi ngepet itu nggak harus memakai tumbal gitu. Akan tetapi ya biasalah, segala sesuatunya itu harus punya resiko yang sangat tinggi, terutama masalah pesugihan. Nah, waktu itu kalau nggak salah itu harinya Kamis sekitar jam 9 malam. Jadi mereka itu pergi ke salah satu gunung. Maaf, aku nggak sebutin nama gunungnya itu apa, lokasinya di mana, karena memang ini sangat privasi. Jadi di gunung itu mereka itu ketemu sama seorang bapak, sebut saja namanya Mbah Darmo. Nah, Mbah Darmo ini di situ bertugas sebagai seorang perantara atau penjembatan ketika ada orang yang datang ke situ untuk mengambil pesugihan. Nah, setelah mereka sampai di gunung itu, mereka ngobrol kurang lebih ya sekitar 1 jam sama Pak Darmo itu. Mereka menerangkan apa maksud tujuan mereka ke situ gitu kan. Kemudian setelah itu Mbah Darmo ini juga menjelaskan tentang tata cara mengambil pesugihan, salah satunya babi ngepet. Nah, kemudian dilakukanlah ritual. Jadi ritual itu kurang lebih ya sekitar 25 menit lah. Jadi waktu itu Dini sama Joko ini disuruh duduk di atas batu besar. Nah, jadi di situ ada batu besar yang bentuknya itu melingkar. Kemudian si Joko ini disuruh duduk berhadapan sama si Dini. Kurang lebih jaraknya ya sekitar 3 meteran antara Joko sama Dini. Nah, kemudian di tengahnya itu Mbah Darmo atau Pak Darmo itu. Nah, jadi Pak Darmo ini perawakannya tinggi besar, rambutnya panjang, pakai jubah warna hitam. Kemudian setelah itu Mbah Darmo mengambil sesaji untuk memanggil siluman babi yang tujuannya untuk melakukan perjanjian gitu. Setelah Mbah Darmo ini membacakan suatu mantra kurang lebih sekitar 15 menit. Habis itu Joko ini dikagetkan dengan sosok tinggi besar, badannya itu
kayak manusia, akan tetapi kepalanya itu babi, itu warnanya hitam, matanya itu merah. Nah, Joko itu kaget melihat sosok itu, kurang lebih jaraknya ya 2 meteran lah sama si Joko. Jadi siluman itu tuh berada tepat di sebelah kirinya si Joko gitu. Nah, habis itu Mbah Darmo ini bilang, udah nggak usah takut, itu namanya siluman babi gitu. Kemudian si Joko cuma ngangguk gitu aja. Terus Mbah Darmo ini melanjutkan untuk baca mantra lagi gitu ya. Kurang lebih sekitar 3 menit atau 5 menit, si makhluk siluman babi itu tiba-tiba menghilang. Dan selang berapa menit gitu ya, si Pak Darmo ini memberi suatu bingkisan sama Joko, dan itu di dalamnya itu ada jubah warna hitam. Kemudian Mbah Darmo itu bilang sama Joko kalau, Mas, nanti ini dibawa pulang. Nanti ketika mau melaksanakan aksinya atau melakukan praktek babi ngepet, harus di hari-hari tertentu, yaitu hari Kliwon. Entah itu Selasa Kliwon, entah itu Kamis Kliwon, yang jelas itu harinya itu Kliwon. Kalau di hari Jawa gitu. Kemudian Mbah Darmo ini juga bilang, terus si Dini istrimu ini juga harus mampu menjaga titik api gitu kalau bahasanya Mbah Darmo. Jadi nanti itu istrimu jaga lilin, dan kamu ketika lilin itu udah dinyalain sama istrimu, kamu pakailah jubah ini gitu, jubah warna hitam. Nantinya kamu akan jadi babi gitu. Nah, mulailah dari situ kamu mencari yang kamu tuju, rumah orang yang paling kaya di tempatmu, atau ya kamu ingin nyuri, caranya seperti ini gitu. Jadi Mbah Darmo waktu itu menjelaskan tentang cara atau proses ketika melaksanakan aksi babi ngepet. Nah, setelah penjelasan itu udah dipahami sama mereka berdua, yaitu Joko sama Dini, akhirnya mereka berdua ini disuruh pulang ke rumah. Nah, kurang lebih ya selesai ritual itu sekitar jam berapa ya, 11 malam lah kurang lebih. 11 malam itu dia pulang. Habis itu besoknya ketika waktu itu Selasa Kliwon ya nggak salah, Selasa Kliwon itu dia melaksanakan aksinya yang pertama. Nah, seperti yang dijelaskan sama Mbah Darmo waktu di gunung yang kemarin, itu si Dini sekitar jam 10 malam, tepatnya Selasa Kliwon, itu mereka berdua itu di kamar, kemudian pakai itu namanya beki ya, kalau orang Jawa itu nampan. Jadi di tengahnya itu dikasih lilin, terus sama si Dini lilin itu dinyalain, kemudian keluar api, dan si Joko ini mulai menutup tubuhnya sama jubah yang dikasih dari Mbah Darmo itu. Nah, setelah itu benar si Joko ini berubah wujudnya menjadi babi. Kemudian si Joko ini nyari tetangga, karena di daerahnya si Joko ini ada 2 orang yang sangat terpandang dan itu kaya raya. Jadi yang satu itu punya toko mebel, sama yang satunya itu punya toko besi. Jadi menurutnya di rumahnya itu pasti ada uang yang banyak gitu kan. Nah, habis itu babi itu atau si Joko itu keluar dari rumahnya sekitar jam 10 malam. Kemudian benar si Dini, kalau kata si Dini ya, kata si Dini itu kurang lebih sekitar setengah jam, tiba-tiba itu di sekeliling lilin itu ada uang, dan itu nominalnya banyak sekali, bahkan sampai 85 juta lah, kata si Dini seperti itu. Nah, habis itu selang berapa menit gitu si Joko ini pulang, tapi dengan wujud babi masih. Habis itu si Dini ini niup api lilin itu, kemudian ditiup gitu. Habis itu babinya itu berubah wujud Joko yang asli gitu, jadi wujud manusia gitu. Nah, mereka berdua akhirnya seneng kan melihat uang 85 juta gitu kan.
dengan dia nggak harus capek-capek kerja, usaha jualan gorengan gitu kan. Cuma berapa menit aja udah dapat uang 85 juta. Nah, keesokan harinya saking girangnya ya mendapat uang segitu banyaknya, mereka akhirnya ya biasa kan kalau pegang uang banyak belanja ke sana ke sini gitu. Kemudian jarak 5 hari, karena Kliwon itu kan 5 hari ya, ada Pon, Wage, Legi, terus gitu, pokoknya ada 5 hari, sehingga nanti muncul di hari Kliwon lagi gitu. Nah, kemudian ketika udah Kliwon ke depannya, mereka melaksanakan aksinya itu lagi. Dan pernah juga kalau nggak salah itu pas praktek yang ketiga kalinya, si Dini ini pernah dibuat kaget sekaligus takut, karena pas si Joko ini melaksanakan aksinya, api lilin itu selang berapa menit gitu sempat goyang gitu ya, goyang, entah itu ada kejadian apa, si Dini ini nggak nyeritain ya ke aku. Jadi habis itu si Dini itu niup api lilin itu, gitu, terus mati. Tapi Joko itu belum ada di rumah, tapi di beki itu di sekeliling lilin itu udah ada uang, kalau nggak salah itu nggak banyak, kalau yang ketiga itu kurang lebih 15 atau 20 juta gitu. Nah, habis itu kurang ya selang berapa menit ya, kurang lebih 20 menit Joko ini pulang, akan tetapi pulangnya itu udah wujud Joko gitu ya, wujud manusia gitu. Nah, jadi mereka berdua langsung seneng, berpelukan gitu. Wah, alhamdulillah suamiku selamat gitu, kalau kata Dini seperti itu. Nah, habis itu sampai yang kelima kalinya, jadi Kliwon yang kelima, saking saking enaknya nyari uang dengan cara babi ngepet itu, mereka langsung pokoknya setiap hari Kliwon ya mereka melaksanakan aksinya gitu. Nah, pas di waktu yang kelima, praktek yang kelima itu, inilah praktek yang terakhir untuk si Joko sama si Dini melakukan pesugihan babi ngepet. Karena waktu itu kurang lebih sekitar jam 1 malam. Jam 1 malam itu, waktu itu dia kan udah punya anak namanya Putri, itu tidurnya itu kemalaman gitu ya, karena aksi yang dilakukan orang tuanya si Putri ini tidak diketahui sama Putri gitu. Nah, habis itu kurang lebih sekitar jam 12 malam si Putri ini baru tidur. Nah, habis itu mereka berdua, Joko sama Dini, itu melaksanakan aksinya untuk yang kelima kali. Nah, sekitar jam 1 malam, biasa kan proses ritual untuk aksinya itu, si Dini ini nyalain lilin, kemudian si Joko itu pakai jubah warna hitam itu. Habis itu si Joko berubah jadi babi, kemudian keluar dari rumah untuk mencari rumah-rumah yang dirasa ada uangnya. Nah, akan tetapi Dini ini bisa dikatakan lalai ya. Jadi Dini ini yang disuruh jagain api lilin waktu itu kurang lebih sekitar 10 menit, karena memang di kampungnya itu sempat udah udah pada geger, udah pada rame, kok uang di rumah, di lemari kok pada hilang kemana gitu. Jadi kecurigaan warga terhadap tuyul atau babi ngepet itu udah tersebar kemana-mana gitu. Jadi banyak sekali pemuda-pemuda di daerahnya itu yang setiap malam itu kayak jaga ronda gitu ya. Nah, waktu itu sekitar jam 1 malam itu kurang lebih sekitar 10 menit, nggak salah 10 menit sampai 15 menit lah, si Dini ini yang jaga lilin itu, dia tuh ngerasa kayak ngampet pipis gitu ya, kayak nahan pipis. Kemudian karena memang udah nggak tahan ya, si Dini ini pergi ke kamar mandi untuk pipis. Nah, setelah Dini ini meninggalkan lilin itu ke kamar mandi, api lilin itu goyang sangat cepat gitu ya, goyangnya apinya itu gitu. Nah, setelah si Dini ini keluar dari kamar mandi dan di tempat
lilin itu. Tiba-tiba lilin itu udah mati apinya. Nah, Dini ini ngerasa takut ya. Takut, waduh ini ada apa, kok lilinnya bisa mati sendiri, apa kena angin atau kena apa gitu kan. Nah habis itu selang 10 menitan itu suara di luar rumah itu kayak banyak orang gitu, rame gitu. Akan tetapi Dini ini diem aja di rumah sambil mencermati atau mendengarkan suara-suara kegaduhan itu. Jadi si Dini ini ngerasa malu dan takut dengan keadaan suaminya. Apa jangan-jangan suaminya ini diburu sama massa gitu kan. Nah habis itu ternyata malam itu bener Joko pas waktu jadi babi, pas waktu di depan rumah di daerah situlah, intinya rumah di daerah situ, itu ada yang melihat kalau di depan pintu rumah yang ada di situ itu ada ada seekor babi warnanya hitam. Terus karena memang udah resah ya dari kemarin-kemarin kok banyak uang yang hilang gitu, terus si pemuda ini bilang sama orang-orang yang ada di pos ronda. Habis itu langsung dikejarlah babi itu. Nah pas dikejar-kejar itu kan, nah kemungkinan ketika Dini ini di kamar mandi itu api lilin itu mesti bergerak gitu ya, bergerak karena memang si babinya itu terancam atau Joko itu terancam gitu, sehingga Dini tidak bisa mematikan api lilin itu dan mati sendiri. Kalau mati sendiri itu kan berarti tandanya bahaya gitu kan. Nah ternyata betul, sekitar habis subuh itu, jadi tadi malam pemuda-pemuda di daerahnya itu menangkap seekor babi warnanya hitam, terus dibakar hidup-hidup babi itu. Nah terus subuhnya ketika si Dini ini mendengar berita itu, akhirnya dengan rasa sayangnya sama suami, sama si Joko ya, akhirnya si Dini ini tanya-tanya sama warga, tadi malam ada yang melihat babi enggak? Oh babi ngepet itu, babi ngepet tadi malam udah dibunuh sama anak-anak muda di sini gitu. Lah habis itu babinya dikemanain? Babinya dibakar mbak gitu. Itu keterangan warga ke Dini seperti itu. Habis itu si Dini mencari ke tempat babinya itu dibakar. Kemudian si Dini ini dengan dengan rasa kecewa, kemudian sakit bercampur malu, ya pokoknya amburadul lah. Habis itu tulang belulang babi itu dimasukin ke dalam plastik sama si Dini. Jadi pengennya si Dini itu dikubur gitu ya, karena memang menurut si Dini ini suaminya gitu. Nah habis itu pas waktu masukin tulang-tulang babi itu ke dalam plastik, ada yang lihat, oh ngapain mbak gitu. Ada salah satu warga yang tanya seperti itu. Nggak apa-apa, ini tulang suamiku. Nah, keceplosan kan Dini ngomong seperti itu. Loh, kok tulang suaminya sih mbak? Iya maaf ya pak, udah meresahkan warga sini. Dini akhirnya jujur karena memang Dini ini karakternya ya apa adanya gitu ya. Kalau udah ketangkap basah ya udah gitu. Nah habis itu Dini nyeritain semuanya apa yang udah akhir-akhir ini dilakukan sama suaminya si Joko. Nah jadi sebagian warga yang kehilangan uang itu ya ulah dari Dini sama Joko suaminya itu. Nah habis itu si warga kan bingung ya, yang tanya itu tadi bingung. Oh kayak gitu ya mbak, kok bisa sih mbak kamu ngelakuin kayak gitu. Habis itu udahlah, terus si Dini ini dibantuin sama warga yang melihat itu tadi, dibantuin untuk masukin tulangnya ke dalam plastik, kemudian dikubur di belakang rumah si Dini. Sobat Cemin, demikianlah. Semoga dapat menghibur kalian dan bisa membuat bulu kuduk merinding. Sobat Cemin, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang
dan bisa senantiasa memberikan cerita-cerita misteri, cerita-cerita horor, cerita-cerita mistis yang bisa membuat bulu kuduk merinding.